Halo, perkenalkan nama saya Yama. Di video kali ini kita akan membahas tentang meme coin trading. Apa itu meme coin? Meme coin adalah salah satu aset kripto alternatif yang berada di dalam blockchain. Meme coin adalah aset kripto dari short ke mid-term yang bersifat spekulatif dan extreme risk. Aktivitas trading ini biasa disebut dengan dagen atau sniping. Terciptanya meme coin diawali dengan kemunculan Doge di beberapa siklus lalu, yang merupakan pelopor meme coin pertama. Jika kita lihat secara market cap, Doge berada di peringkat pertama. Setelah itu tahun 2020 hingga ke 2021 muncullah Shiba Inu yang mengawali dari narasi meme coin season. Bagaimana cara kita membeli meme coin? Kita bisa membeli meme coin di 3 platform ini, yaitu DEX atau Decentralized Exchange, CEX atau Centralized Exchange, dan bot trading. Untuk Decentralized Exchange, kita bisa membeli di Phantom, yaitu berbasis Solana, atau MetaMask yang berbasis Ethereum. Untuk CEX, kamu bisa membeli meme coin di platform Thrift. Di situ ada berbagai macam hingga puluhan meme coin yang bisa kamu perdagangkan. Untuk bot trading, kamu bisa membeli meme coin dengan cara mentransfer Solana kamu ke bot tersebut. Dengan contoh yang saat ini adalah Bongbot. Untuk platform kali ini yang kita bahas adalah DEX trading di Phantom. Bagaimana cara membeli meme coin di Phantom? Pertama, pasti kamu harus unduh di Play Store. Install Phantom Wallet, kemudian kamu buat wallet baru dengan klik create new wallet. Kemudian kamu akan mendapatkan seed phrase atau frase pemulihan yang itu akan menjadi password yang harus kamu simpan, yang terdiri dari 12 suku kata. Setelah kamu dapatkan seed phrase itu, kamu wajib menyimpannya ya, jangan sampai bocor ke pihak lain agar wallet kamu, terutama dana kamu, tidak dicuri dan diotak-atik. Setelah itu, kamu dapat membelikan Solana terlebih dahulu di Thrift, lalu mentransfernya ke wallet Phantom, dan Thrift pun mendukung itu. Kemudian buka Solana DEX-nya, connect wallet kamu, kemudian cari meme coin terutama smart contract yang ingin dibeli, lalu tentukan jumlah pembelian kamu melalui Solana. Kemudian kamu tinggal konfirmasi transaksi. Selanjutnya adalah meme chain. Semua meme coin pasti berdiri di dalam jaringan blockchain. Bisa satu atau lebih. Untuk meme chain yang saat ini sedang trending adalah Solana dan BSC. Mungkin kemarin memang Ethereum, tapi sekarang sudah berubah. Siklusnya sudah berubah karena apa? Dari secara fee, Ethereum itu lebih mahal dibanding dengan Solana dan BSC. Selain lebih mahal, kecepatan transaksinya pun lebih lama dibanding Solana dan BSC. Oleh sebab itu, para developer dan para trader itu lebih nyaman bertransaksi di Solana dan BSC. Dan ada juga Tron, Ton, dan Sui. Kemudian ada DEX aggregator atau bisa disebut dengan automated market maker. Disinilah likuiditas terjadi. Tanpa mereka, kamu tidak bisa membeli di DEX. Jadi, kalau Phantom itu adalah walletnya, wadahnya, agregator ini adalah penyambung supaya kamu dapat membeli meme coin tersebut. Untuk Jupiter dan Radium, itu adalah yang paling diminati masyarakat saat ini. Selain itu ada Orca, Meteora, dan lain-lain. Kelebihan di keduanya sangat berbeda. Jika kamu membeli di Radium, kamu akan mendapatkan meme coin lebih awal dibanding Jupiter. Tapi lalu lintasnya lebih ramai. Jadi lebih lama konfirmasi transaksimu dibanding Jupiter. Ya memang semua memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikutnya adalah kategori meme. Supaya dapat terpisah dan lebih mudah, maka dikategorikan masing-masing sesuai dengan narasi. Inilah awal bagaimana kamu membaca narasi ke depan. Ada berbagai macam kategori meme. Ada political meme yang contohnya adalah Trump dan Peanut. But once again, not financial advice ya. Ada AI agents, contohnya Ziri Bro, ada AI memes, Platcoin, Turbo, ada animal meme, contohnya Doge, Hippo, dan Pepe, dan lain-lain. Dan juga ada celebrity meme, yang contohnya adalah Chill Guy. Tidak kalah menarik ada Pamfan Ecosystem, yang contohnya adalah Ban dan Pipin. Kita ambil salah satu contoh, Trump. Kenapa disebut political meme? Kita tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini, sejak Trump terpilih, narasi yang cukup baik di kalangan meme trader karena kekuatan politiknya. Selain itu, ada AI agents. Kita tahu bahwa artificial intelligence ke depan berpotensi untuk menjadi katalis yang positif, bukan hanya di meme, tapi secara global. Kategori-kategori inilah yang bisa kita jadikan patokan bahwa kita akan bertransaksi atau melakukan trading itu di kategori apa. Untuk melihat ke depan, oh ini narasi apa yang bagus, oh narasi ke depan apa yang tidak bagus. Kemudian, meme coin naratif selanjutnya agar kita bisa lebih cermat lagi adalah melalui sosial media. Di antaranya ada Twitter, Reddit, dan Telegram. Untuk Twitter, apa yang harus kamu perhatikan? Yaitu adalah influencer dan KOL ini. Ini menjadi kunci penting kenapa meme coin itu bisa naik secara responsif. Sangat sekali responsif terhadap naik meme coin. Bahkan selang waktu 1 menit, 5 menit itu bisa langsung naik. Hanya gara-gara karena apa? Postingan beberapa influencer atau public figure. Kemudian dari community, kamu bisa melihat di situ beberapa sub-sub grup, ada komunitas yang kuat yang dia itu membahas tentang meme coin tertentu. Tapi ingat ya,
Tidak semua komunitas itu kuat ya, terutama jika kamu masuk ke dalam sosial media, rawan sekali kamu itu dijebak oleh para influencer dan juga para komunitas yang berusaha mengiming-imingkan kamu bahwa meme coin itu akan naik. Untuk Telegram Group juga sama. Hati-hati dengan komunitas yang tidak kuat dan seringkali mengiming-imingkan, oh ini akan naik 100x, 2x, 10x, dan lain-lain. Hati-hati. Jenis scam dalam meme itu bermacam-macam. Pertama ada rug pull, yaitu ketika developer itu memegang likuiditas dan supply yang terlalu banyak sehingga dia dapat membuat meme coin itu dump. Kedua ada honeypot, ketika kamu membeli, kamu akan di-freeze atau dibekukan sehingga kamu tidak dapat menjual lagi meme coinmu. Dan itu berhubungan sama dengan smart contract-nya. Jadi harus berhati-hati. Mint scam juga sama. Developer bisa menyembunyikan supply yang seharusnya itu terbatas menjadi tidak terbatas. Jadi sewaktu-waktu dia bisa menambah sehingga membuat harga itu jadi jatuh. Dev dump juga seperti itu. Ini adalah jenis tipikal scam yang dia itu bisa membuat harga jatuh karena barangnya distribusi terlalu besar oleh si developer. Liquidity trend juga sama. Ada liquidity yang ketika dicabut oleh si developernya, maka lantai atau fundamental dari si meme coin tersebut akhirnya loss atau bisa harga jatuh karena tidak ada harga yang menopang. Kemudian ada high rebate scam yang harusnya pajaknya itu sekian jadi lebih besar. Jadi ketika kamu jual pun jadi terpotong dari fee transaksi tadi. Kemudian ada fake airdrop dan fake presale. Ada tipikal scam yang dia itu memang menjanjikan presale meme coin tertentu dengan memberikan kamu link yang dalam tanda kutip itu scam. Sehingga malah bukannya kamu uangmu naik gara-gara kamu untung, tetapi memang ada tipikal scam seperti ini, yaitu fake presale. Buat developer itu mengiming-imingkan masyarakat untuk membeli meme coin ini, tetapi ketika kamu mentransfer justru duitmu tidak balik dan dicuri. Kemudian ada copycat token, di mana ketika sebuah token yang viral itu di-copy tetapi beda smart contract dan kamu diberikan smart contract palsu, kamu sudah terlanjur masuk ke dalamnya dan uangmu hilang karena di-dump lagi karena tadi rug pull atau honeypot. Kemudian ada sniper bot trap, di mana ketika si developer ini secara kolektif dia berafiliasi dengan beberapa influencer atau beberapa orang untuk bersamaan membeli token sebelum dia launching, sehingga ketika harga sudah naik, trader belum sempat jual, sudah di-dump. Sehingga seringkali kamu melihat di chartnya itu sering ada garis merah lurus bawah, yaitu karena akibat scam ini. Kemudian ada via website atau telegram phishing. Ini lebih ke website atau link untuk kamu bisa mentransfer ke wallet tertentu dengan iming-iming tokennya akan naik. Nah, jenis scammer ada hubungannya dengan scam tadi. Kalau defragger itu tadi dev yang sebagai dalangnya, kemudian ada influencer scammer itu sebagai influencer darangnya, dia mengiming-imingi. Kalau copycat itu hubungannya sama tadi, antara developer atau influencer. Fake presale juga sama. Untuk smart money yang fake itu dia dalam tanda kutip menipu atau berbohong tentang bahwa dia adalah seorang smart money yang dia membeli token dalam jumlah banyak. Untuk phishing scammer itu lebih kamu diberikan link tertentu agar kamu bisa membeli dan mentransfer ke wallet itu dan sudah pasti kamu akan rugi karena uangmu tidak dibalikan. Oleh sebab itu penting untuk kita jangan mengklik link atau PDF atau dokumen apapun yang dari orang asing. Terutama jika kita connect-kan wallet kita ke HP tersebut. Karena otomatis mereka membaca dan men-track bahkan merefill wallet kamu baru mengutang-atik. Itu hati-hati. Temperbot scammer juga sama. Dan insider dumpers. Nah, kalau untuk insider dumpers ini secara kolektif antara developer dan juga afiliasi-afiliasinya melakukan distribusi besar-besaran atau rak. Kunci penting agar kamu terhindar dari scam-scam ini adalah pertama, pahami fundamentalnya. Fundamental ada berbagai macam sisi. Dari price-nya, dari teknikalnya, dari sosial medianya, dan lain-lain. Kemudian ada technical analysis tadi. Technical analysis hanya untuk entry dan exit. Bukan dengan kamu menilai bahwa project ini bagus atau tidak. Meme coin ini memang berpotensi atau tidak. Kemudian ada meme psikologi. Ketika kamu sudah profit tetapi kamu tidak ambil keuntungannya dan akhirnya malah didam, itu rugi kan? Dan kamu pasti menyesal. Begitu juga ketika harga sudah minus, sudah tahu ini meme coin tapi kamu tidak cut loss. Itulah dilema yang dan sering terjadi di meme trader atau para beginner. Nah, kemudian ada well. Well berpengaruh sangat penting dalam melihat apakah potensi meme coin ini dump atau pump itu kuat. Mereka yang menggerakkan harga dengan dana-dana yang besar. Kemudian ada influencer, sama juga. Kalau dari well tadi dari segi dana, influencer pun dari segi informasi. Dan itulah yang membuat orang menjadi FOMO atau fear of missing out. Sehingga psikologi mereka menjadi terganggu dan tidak berpikir jernih bahwa oh beli terus ya kan, ketika didam rugi. Kemudian likuiditas juga dan volume meme edge dan trending edge ini lebih ke price internal dari meme coin tersebut. Likuiditasnya harus oke, proper, tidak boleh lebih dari market cap agar bisa harga naik dan juga tidak boleh lebih kurang dari market cap. Volume juga harus tinggi dan harus pastikan itu volume pembelian atau penjualan. Meme edge semakin umur meme coin itu makin awal makin beresiko. Dan sebaliknya. Trending edge juga, kalau semakin lama itu trending, artinya sudah hampir expire. Tapi kalau baru saja,
itu masih berpotensi. Tetapi sekali lagi, kita harus mengkolektif semua data agar kita yakin. Sekali lagi, without data, you are just another person with an opinion. Tanpa data, kamu hanyalah trading dengan asumsi. Ibarat burger, jika kamu makan, kamu pasti tidak hanya makan dagingnya saja atau hanya sayurnya saja, pasti harus kombinasi semuanya. Anggaplah itu sebagai data. Kamu buat yakin tuh dengan data yang terkumpul dan meyakinkan kamu. Seperti itu. So, ini adalah bagaimana meme coin itu bekerja dan apa yang harus kamu hindari. Jadi, tetap waspada dan Dior. See you in the next video.